Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Bakhtiar Ismail dengan NIM 20060511010105 dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 praktikum, yakni yang pertama ada implementasi stack dan yang kedua ada implementasi queue. Oke, yang pertama ini implementasi stack ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah program dengan 3 kelas, yakni kelas stack, kelas pembalik, kelas up pembalik. Dalam program tersebut kita diperintahkan untuk menggunakan metode push, pop dan lain sebagainya pada stack dan membalikkan kata yang diinputkan. Oke, langsung saja ke source code-nya. Di sini di kelas stack ini sama dengan yang ada pada modul, yakni terdapat tiga variabel ya, ada max size, char stack array dan top. Di sini terdapat juga metode public stack, yakni sebagai constructor. Di dalamnya ada max size dan ada metode push untuk menambahkan inputan, pop untuk mengeluarkan inputan, pick untuk melihat, is empty ini jika kosong, kemudian is full ini jika stack tersebut penuh. Untuk di kelas pembalik sendiri, di sini saya membuat dua variabel dengan modifier private, yakni string input dan string output. Kemudian untuk konstruktornya saya membuat public pembalik dengan parameter string in dan membuatnya inputnya nanti sama dengan in. Untuk selanjutnya di metode public string pembalik ini saya membuat sebuah variabel baru, yakni stack size, dengan isinya yakni panjang inputan yang kita input. Kemudian membuat objek baru untuk memanggil panjang inputan yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita membuat looping dengan i sama dengan 0, i kurang dari input dot length artinya panjang dari input, kemudian di increment. Setelah itu kita membuat char ch input dengan memanggil metode char add. Char add ini berfungsi untuk membaca karakter yang ada pada inputan atau membaca tiap huruf yang ada pada inputan. Kemudian yang dimasukkan adalah i. Setelah itu objek the stack tadi memanggil push untuk menambahkan karakternya pada stack dengan memanggil ch ini, yakni sebagai input.chart_add. Setelah itu untuk outputnya kita kosongi dengan while the stack negasi is empty, artinya jika the stack ini penuh maka char atau ch sama dengan the stack ini maka akan manggil pop, yakni mengeluarkan karakter atau inputan. Output di sini kita plus sama dengan ch ini untuk mengeluarkan dari belakang. Setelah itu di return ke output, dikembalikan nilainya ke output. Untuk di pembalik sini terdapat dua output ya. Yang pertama yang A ini, kemudian yang B. Untuk yang A ini kita membuat kelas mainnya dengan string inputnya nanti sama dengan, semisal di sini saya mengisikan kasur. Kemudian juga ada string output. Setelah itu kita membuat sebuah objek dengan isian input. Setelah itu output nanti objek balik kata tadi kita akan memanggil metode membalik yang ada pada kelas pembalik. Setelah itu di print katanya, kemudian dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita mungkin run terlebih dahulu ya. Nah, di sini kata-katanya ini kasur, kemudian akan dibalik menjadi rusak karena yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah yang paling belakang diinputkan. Untuk selanjutnya yang output yang B, di sini hampir sama dengan perulangan for. Di sini integer i-nya sama dengan 0 nilai awalnya, kemudian saya batasi 5 perulangan. Setelah itu saya menginputkan menggunakan scanner dan di sini mencetak masukan katanya, kemudian di input,
Kemudian di outputnya sendiri hampir sama dengan yang tadi, yakni membuat objek balik kata dengan input sebagai parameternya, kemudian outputnya nanti akan memanggil metode membalik. Untuk lebih jelasnya kita run terlebih dahulu. Misal di sini kita memasukkan kata bakso, maka nanti kebalikan adalah oskap. Misal di sini soto, di sini otos, kemudian misal ini nama saya Lafwan, terus akan begitu sampai 5 kali ya, karena saya di sini membatasinya sampai dengan 5 kali inputan. Yang selanjutnya yakni implementasi queue, yang dimana dalam programnya nanti kita membuat sebuah antrian dengan batasan 4 antrian. Kemudian jika antrian sudah penuh, maka ada indikator bahwa antrian sudah penuh. Setelah itu keluar satu persatu dari yang paling belakang, setelah itu hingga sampai antrian tersebut kosong. Oke, yang di source code-nya ini ada kelas queue, dimana ini hampir sama dengan yang ada di modul. Dengan di sini saya merubah string queue array-nya ini, yang awalnya tadi integer kita ubah menjadi string karena kita menginputkan sebuah tipe data string. Kemudian ada konstruktor queue dengan parameter size, dan insert ini untuk memasukkan metode insert ini untuk memasukkan antriannya, kemudian remove ini untuk menghapus antriannya, big front ini untuk melihat antrian, kemudian is empty ini jika kosong, terus untuk metode is full ini jika penuh. Kemudian saya menambahkan display ini untuk menampilkan antriannya nanti dengan temp i sama dengan titik front, kemudian melooping atau berulang dengan i0, i kurang dari max size, dan di increment. Setelah itu jika front sama dengan max size, maka frontnya nanti akan sama dengan 0. Terus kemudian di sini ada method size untuk mengetahui ukuran dari queue-nya sendiri. Langsung saja di queue app, di sini terdapat kelas main. Dengan di sini saya membuat objek baru yakni the queue, dengan saya batasi nanti antriannya adalah 4 antrian. Jika melebihi dari 4 maka antrian akan penuh. Di sini saya menginputkan the queue dan manggil insert dengan beberapa nama antrian yakni Andi, Ahmad, Satria, dan lain sebagainya. Kemudian kita mencetak isi antriannya dengan display. Setelah itu satu persatu nanti akan keluar dengan menggunakan the queue titik memanggil remove, metode remove yang ada pada kelas queue nanti. Begitu seterusnya hingga antrian tersebut kosong. Kita langsung saja run untuk melihat. Nah, di sini kita sudah melihat beberapa mulai mengantri. Di sini sudah dibatasi ada 4 antrian, Andi masuk antrian dan lain sebagainya, sehingga Afrizal masuk antrian. Kemudian Sukran dan Mahmud ini tidak dapat masuk ke antrian karena di sini saya membatasi hanya 4 antrian. Setelah itu kita menampilkan isi antriannya siapa saja. Kemudian satu persatu nanti akan keluar antriannya, dari Andi keluar, kemudian Satria keluar nanti hingga antrian tersebut kosong. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.